Belut ini menggunakan sama ukuran agar nanti tingkat keselamatan kanibalnya bisa teratasi. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Berbicara belut, di Indonesia sendiri banyak sekali para petani ikan yang mulai mencoba pelihara belut. Namun, di balik itu semua, tidak banyak yang tahu fakta menarik yang ada pada belut itu sendiri. Nah, kali ini kita bahas fakta sekaligus cara ternak belut dengan mudah yuk. Ini dia, deretan fakta yang harus diketahui untuk budidaya belut bagi pemula. Fakta tentang belut. Sirip belut. Pada dasarnya belut mempunyai sirip yang dipakai untuk berjalan. Sirip tersebut merupakan sirip punggung, dubur, serta sirip ekor. Sirip itu hanya terlihat membentuk lipatan-lipatan kecil sebagaimana halnya kulit sehingga sulit untuk terlihat secara kasat mata. Belut tidak suka terpapar matahari. Belut mampu untuk hidup di daerah dengan kandungan oksigen yang sangat rendah atau daerah berlumpur. Pada dasarnya, habitat alami belut sendiri yaitu air tawar, lumpur, atau aliran air yang kurang deras. Apabila tidak ada lingkungan demikian, maka belut masih mampu untuk hidup dalam becekan dan gelap. Hal tersebut disebabkan oleh sifatnya yang kurang suka terhadap paparan cahaya matahari. Bersifat hermaprodit. Belut tergolong dalam kelompok hermaprodit protogini yang mengalami pergantian kelamin mulai dari betina ke jantan. Belut muda akan mempunyai kelamin betina, sedangkan pada usia 6 bulan maka belut akan berubah menjadi jantan. Belut muda biasanya berukuran antara 10 hingga 29 cm, berkulit hijau muda pada bagian punggung serta berwarna putih kekuningan pada bagian perut. Sementara itu belut yang sudah tua tentu berkelamin jantan dan memiliki ukuran lebih dari 30 cm. Kulitnya berwarna abu-abu gelap, berkepala tumpul, serta berumur lebih dari 9 bulan. Masa kosong kelamin. Belut bisa mengalami masa kosong kelamin ketika pergantian kelamin dari betina ke jantan. Pada kala itu belut menjadi lebih sering bersifat kanibal dengan mudah membunuh serta memakan belut yang lainnya. Belut ikan karnivora. Belut termasuk dalam jenis ikan karnivora dengan memakan berbagai jenis binatang kecil yang hidup maupun jatuh ke air. Pakan alami belut sendiri yaitu serangga, siput, cacing, anak katak, serta anak ikan. Belut juga sering memangsa benih ikan mulai dari ikan karper, tawes, hingga nila. Maka dari itu belut sering dianggap hama bagi para pembudidaya ikan. Gemar membuat lubang perangkap. Fakta belut yang terakhir yang paling menarik yaitu lubang perangkap. Belut menjebak mangsanya dengan cara membuat lubang perangkap. Lubang tersebut dibuat dengan cara menggali lumpur di tepi perairan maupun di tengah sawah. Lubang itu memiliki ukuran diameter 5 cm dan memanjang sebagaimana terowongan. Bentuk terowongan pada awalnya bersifat tegak ke bawah, setelah itu berulah, membengkok, dan mendatar. Persiapkan kolam. Persiapan kolam untuk budidaya belut merupakan langkah awal untuk memulai usaha ini. Pada umumnya, kolam yang digunakan yaitu berupa kolam yang berjenis terpal atau kolam dari semen. Jika kalian menggunakan kolam semen, sebaiknya menggunakan kolam yang semennya sudah benar-benar hilang dengan merendamnya beberapa hari. Untuk kolam terpal kalian juga bisa mengimprovisasi sendiri. Dapat juga menggunakan bambu maupun kayu untuk menopang terpalnya supaya tidak roboh saat diisi air. Pada bagian dasarnya jika kalian beri genteng maupun media lain sebagai tempat persembunyian belut. Pemilihan bibit belut.
Kualitas bibit untuk budidaya belut sendiri menentukan hasil panen. Jadi kalian di sini harus memperoleh bibit yang berkualitas dan unggul. Di bawah ini merupakan beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit yang baik, diantaranya yaitu bibit sehat serta tidak terdapat bekas luka, pergerakan bibit lincah serta agresif, tidak lemah ketika dipegang, ukuran bibit harus seragam. Pemilihan bibit dan cara menyebarkannya. Jika sudah menyiapkan tempat untuk budidaya belut, maka untuk langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu dengan menyiapkan bibit belut yang akan digunakan. Nah, kali ini Mimin akan memberikan bocoran mengenai ciri-ciri bibit baik yang harus diperhatikan pada saat budidaya belut. Belut yang digunakan tidak terluka atau cacat. Benih belut sebaiknya yaitu berukuran 10 hingga 12 cm. Belut masih dalam keadaan lincah. Belut tidak terlihat pucat atau adanya luka pada bagian tubuhnya. Benih belut sendiri yang akan digunakan pada budidaya belut tidak mengeras ketika dipegang. Setelah kalian di sini menemukan bibit dengan kriteria di atas, untuk proses budidaya belut, maka langkah selanjutnya kalian harus menebar benihnya. Sebab budidaya belut tersebut tidak dilakukan dengan lumpur, maka kalian di sini dapat bisa menyebar lebih banyak bibit belut. Jumlah bibit belut yang dibutuhkan untuk budidaya belut dengan kolam berukuran 1 x 1 meter yaitu kurang lebih 30 kg. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Proses perawatan. Kualitas air adalah hal yang mesti diperhatikan ketika melakukan budidaya belut. Selain itu, kamu juga harus memberi makan secara teratur dan segera menangani belut yang terlihat sakit. Ciri-ciri belut yang berpenyakit adalah sebagai berikut. Terus bergerak pada siang hari, selalu naik ke permukaan, saling serang satu sama lain. Panen budidaya belut. Proses panen budidaya belut ternyata relatif sangat mudah untuk dilakukan karena kamu tinggal mengangkat jaring yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika kamu tidak menggunakan jaring, cukup kuras saja kolam tersebut. Sebelum panen, pastikan kamu sudah menyiapkan wadah untuk menyimpan belut-belut tersebut.